Halo Sobat Cahaya semua, yuk tryout online bersama channel Cahaya Belajar Bersama. Untuk hari ini kita tryout dengan materi asuhan keperawatan maternitas dengan syarat pertama ada 5 soal yang disajikan. Kedua, setiap soal hanya diberikan waktu pengerjaan 30 detik. Ketiga, di akhir soal nanti ada jawaban dan pembahasannya. Tulis di kolom komentar ya benar dan salah berapa dan materi apa yang akan kita bahas di video selanjutnya. Sebelum kita mulai, jangan lupa like, share, komen, dan subscribe ya channel Cahaya Belajar Bersama. Siap? Yuk kita mulai. Yang ditanyakan pada soal pertama yaitu apakah tindakan keperawatan utama berdasarkan kasus. Karena di soal tidak diketahui secara spesifik pasien mengalami kondisi apa, kita harus menganalisis berdasarkan tanda dan gejala yang timbul pada pasien tersebut. Kita lihat di soal di mana pasien mengalami perdarahan tanpa rasa nyeri dengan berwarna merah terang. Perlu diingat oleh Sobat Cahaya semua, tanda tersebut merupakan ciri utama dari plasenta previa. Jadi diingat ya, kalau ada pasien dengan perdarahan pervagina tanpa rasa sakit, biasanya berwarna merah terang, itu merupakan ciri utama dari plasenta previa. Plasenta previa merupakan kondisi kehamilan di mana plasenta tertanam secara tidak normal di bagian bawah rahim. Kondisi ini merupakan penyebab paling umum dari perdarahan tanpa rasa sakit pada trimester ketiga kehamilan. Berikut ini prioritas tindakan keperawatan pada pasien dengan plasenta previa. Pertama, pantau tanda-tanda vital, aktivitas uterus, dan perdarahan pervagina ibu atau pasien. Kedua, istirahat total di tempat tidur. Nah, istirahat total di tempat tidur ini seringkali dianjurkan kepada pasien untuk mengurangi resiko episode perdarahan. Yang ketiga, perawat juga harus memberikan dukungan emosional dan edukasi kepada pasien dan keluarga mengenai kondisi yang dialami oleh pasien, termasuk tanda-tanda komplikasi dan kapan harus mencari bantuan medis. Berarti jawaban yang tepat adalah B, anjurkan tirabaring. Pemberian tirabaring ini akan mengurangi penekanan plasenta dan pergerakan yang banyak dapat memperoleh pelepasan plasenta sehingga dapat terjadi perdarahan. Lanjut ke soal nomor 2,
Yang ditanyakan pada soal nomor 2 ini adalah kontrasepsi yang sesuai berdasarkan kasus. Kontrasepsi merupakan alat untuk mencegah kehamilan. Kontrasepsi memiliki 3 manfaat, yakni menjarakkan, menunda, dan menghentikan. Menjarakkan yaitu digunakan untuk memberi jeda waktu kehamilan berikutnya, misalnya 3-5 tahun setelah kelahiran pertama. Kontrasepsi menjarakkan ini biasanya diatur sendiri oleh pasangan suami istri. Kontrasepsi untuk menunda kehamilan ini biasanya dilakukan sejak awal nikah. Pasangan suami istri masih belum menginginkan akan hadirnya seorang anak. Kemungkinan bisa karena faktor pendidikan, bisa faktor pekerjaan, bisa faktor ekonomi, atau lain sebagainya. Sedangkan kontrasepsi untuk menghentikan diharapkan memang tidak bisa hamil kembali, atau laki-laki tidak bisa membuahi lagi. Alat kontrasepsi sendiri terdiri dari 2 jenis, yakni kontrasepsi hormonal dan kontrasepsi non-hormonal. Contoh dari kontrasepsi hormonal yaitu ada IUD, pil, KB suntik, susu, atau implan. Untuk diketahui, kontrasepsi hormonal ini selain mengganggu siklus menstruasi, tetapi juga bisa membuat resistensi pembuluh darah yang dapat menyebabkan risiko darah tinggi. Oleh karena itu, kontrasepsi hormonal ini tidak disarankan oleh pasien yang memiliki tekanan darah tinggi, varises, dan DM. Nah, sedangkan contoh dari kontrasepsi non-hormonal yaitu ada kondom, KB kalender, mol, dan diafragma. Cara untuk menentukan pemilihan kontrasepsi di soal, kita perhatikan usia, tujuan dari penggunaan kontrasepsi, dan kondisi fisik ibu. Kita lihat di soal, seorang perempuan berusia 25 tahun. Tujuan menggunakan kontrasepsi yaitu ingin mengatur jarak kelahiran anak dengan menggunakan kontrasepsi yang tidak mengganggu kelancaran ASI. Yang ketiga, kondisi fisik perempuan tersebut tanda-tanda vital dalam batas normal, tetapi terdapat varises di area tungkai kaki dan sampai betis di kaki sebelah kanan. Berarti perempuan ini tidak disarankan menggunakan kontrasepsi hormonal. Jadi option B, C, dan D salah ya. Untuk option yang A memang termasuk kontrasepsi non-hormonal. Tetapi kita kembali lagi di soal di mana tujuan perempuan itu memasangkan kontrasepsi ingin mengatur jarak kelahiran. Berarti kan ada keinginan kembali untuk memiliki anak. Sedangkan kontrasepsi mantap itu tindakan sterilisasi yang dilakukan untuk mencegah terjadinya kehamilan secara permanen atau tidak ingin memiliki anak lagi secara permanen. Kontrasepsi mantap untuk pria disebut vasektomi dan wanita disebut tubektomi. Berarti option yang paling tepat adalah E, kontrasepsi mal. Kontrasepsi mal atau metode aminorelaktasi merupakan metode kontrasepsi alami yang dilakukan dengan cara menyusui bayi secara eksklusif selama 6 bulan pertama setelah melahirkan. Tapi perlu diingat ya, kontrasepsi mal ini efektif apabila pemberian ASI kepada bayi secara eksklusif tanpa tambahan makanan atau minuman lainnya. Kalau bayi tersebut sudah masuk MPASI, kontrasepsi mal ini tidak efektif lagi ya digunakan. Kontrasepsi mal ini terjadi secara alami disebabkan oleh pelepasan hormon prolaktin yang bertugas merangsang produksi ASI pada tubuh ibu. Ketika jumlah hormon prolaktin ini meningkat, maka pelepasan sel telur akan dihambat. Jadi jawaban yang tepat adalah E, kontrasepsi mal. Lanjut ke soal nomor 3. Yang ditanyakan pada soal nomor 3 ini adalah apakah interpretasi Leopold tersebut. Kita lihat di soal di mana perawat melakukan pemeriksaan Leopold kedua. Leopold kedua dilakukan bertujuan untuk mengetahui bagian janin yang terdapat pada bagian kanan dan kiri uterus ibu hamil. Ada 4 hasil interpretasi pemeriksaan Leopold kedua ini. Pertama, jika pada saat mempalpasi Anda merasakan bulat, keras, dan mudah digerakkan, maka bagian itu adalah kepala janin. Jika Anda merasakan lembut, agak melenting, maka bagian itu adalah bokong janin. Jika bagian kanan atau kiri uterus itu teraba memanjang dan keras, maka bagian itu adalah punggung janin. Dan jika bagian kanan atau kiri teraba bagian-bagian kecil, maka bagian itu adalah ekstremitas dari janin. Kita lihat di soal di mana ditemukan bagian lunak,
kurang bundar, dan agak melenting, yang berarti interpretasinya terdapat bokong janin. Ingat saja ya, kalau Leopard 2 untuk menentukan bagian janin yang terdapat pada sisi kanan dan kiri uterus ibu. Lanjut ke soal nomor 4. Yang ditanyakan pada soal nomor 4 ini yaitu intervensi yang tepat dilakukan oleh perawat berdasarkan kasus tersebut. Terlebih dahulu kita harus tahu keluhan dari pasien itu sendiri. Bisa dilihat di mana pasien mengeluh nyeri di salah satu payudaranya. Dan ketika dikaji oleh perawat ternyata payudaranya tampak bengkak, keras, kemerahan, dan nyeri apabila ditekan. Di mana pasien tersebut mengalami mastitis. Mastitis itu adalah suatu kondisi peradangan payudara yang disebabkan pada umumnya oleh infeksi bakteri yang bisa masuk dari puting yang lecet ataupun trauma saat menyusui, sehingga jaringan payudaranya mengalami peradangan. Perlu diingat ya, tidak semua payudara bengkak itu mastitis. Kemungkinan itu hanya pembengkakan payudara biasa, karena ASI yang menumpuk yang belum disusui ke bayinya atau belum diperah. Kalau kondisi pembengkakan payudara biasa, ditangani dengan posisi pelekatan bayi dengan puting yang benar, pijat payudara yang ringan, dan lakukan kompres hangat-dingin. Beda kondisinya kalau sudah terjadi pembengkakan yang disertai dengan infeksi atau inflamasi, maka tidak boleh dilakukan pemijatan, tapi hanya boleh tetap disusui oleh ibu, lakukan kompres dingin, dan kalau bisa disertai pemberian obat yang pastinya harus diresepi oleh dokter. Biasanya akan diberikan obat biar mencegah mastitisnya tidak berkembang menjadi abses atau bernanah pada payudaranya. Jadi perlu dibaca ya soal kasusnya baik-baik. Jangan hanya melihat kondisi payudara pasien itu bengkak. Harus disertai data-data yang lainnya. Kita lihat di option. Optionnya A, kurang tepat ya, karena tidak ada hubungannya dengan mastitis. Option B, benar ya, karena kompres dingin diketahui dapat meminimalkan rasa nyeri dan mempersempit pembuluh darah di sekitar payudara, sehingga dapat mengurangi pembengkakan pada payudara. Selain itu, kompres dingin ini juga dapat membantu menghentikan refleks produksi ASI, sehingga meminimalkan resiko penyumbatan aliran ASI. Option yang C salah ya. Kalau kondisi sudah mastitis, tidak disarankan melakukan pemijatan, kecuali payudaranya mengalami pembengkakan biasa, yang tidak disertai tanda proses inflamasi atau peradangan. Option D sebenarnya tidak salah ya, tapi kurang tepat kalau hanya memberikan minum air putih. Option E salah ya, karena meletakkan kompres hangat berisiko memperburuk pembengkakan pada jaringan payudara. Jadi option yang paling tepat adalah B, berikan kompres dingin. Lanjut ke soal nomor 5. Yang ditanyakan pada soal nomor 5 ini adalah fase adaptasi yang dialami oleh pasien. Untuk mengingatkan Sobat Cahaya semua, pada fase nifas atau postpartum, ada 3 fase adaptasi yang dialami oleh ibu, yaitu taking in, taking hold, dan letting go. Fase taking in berlangsung 1-2 hari postpartum dengan perilaku ibu yang ketergantungan. Perilaku ibu pada umumnya pasif. Selama periode ini, ibu terutama fokus pada dirinya sendiri dan bergantung pada orang lain. Fase kedua yaitu taking hold, dari ketergantungan menuju mulai mandiri, berlangsung pada hari ketiga sampai minggu keempat dan kelima. Ibu mulai menerima peran baru dan belajar tentang semua hal yang baru. Pada fase ini biasanya muncul asumsi ibu yang merasa cemas dan mudah patah semangat. Oleh karena itu, ibu butuh pujian tentang segala sesuatu yang sudah dilakukan untuk memberikan support kepadanya. Fase ketiga atau fase terakhir yaitu adalah letting go, mulai minggu kelima sampai ke-6 postpartum. Terjadi biasanya setelah pulang dari rumah sakit dan sangat berpengaruh terhadap waktu dan perhatian yang diberikan oleh keluarga. Di fase ini, ibu sudah benar-benar mandiri dan sudah bisa merawat bayinya secara penuh. Kita lihat di soal di mana ketika bayinya menangis, pasien hanya melirik bayinya dan menyuruh suaminya untuk menenangkan bayinya.
Bisa kita lihat ya, pasien masih ketergantungan dan pasif karena pasien baru saja melahirkan, apalagi operasi SC yang tingkat ketergantungannya tuh tinggi. Di mana ibu hanya memikirkan dirinya sendiri. Berarti sudah pasti ya jawabannya adalah fase taking in. Jadi jawaban yang tepat adalah A, fase taking in. Bagaimana Sobat Cahaya? Sudah mulai bisa ya menghadapi soal-soal maternitas. Semakin sering membahas soal dan tahu triknya, maka semakin enjoy kita menghadapi soal apapun nantinya. Jangan lupa like, share, komen, subscribe, dan like ya channel Cahaya Belajar Bersama. Nantikan video terbarunya. Sampai jumpa di next video. Bye-bye.